Dengan Ibu ya, eh, terkait dengan aplikasi teknik DNA rekombinan dalam pengobatan. Jadi kemarin sudah Ibu tampilkan ya sekilas DNA rekombinan itu seperti apa, kemudian apa saja yang perlu, apa saja tahapannya ya secara umum ya sudah Ibu sampaikan ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya, teknik DNA rekombinan ini eh, apa saja yang bisa di ini kan dalam aplikasi apa saja dia bisa digunakan teknik DNA rekombinan yang sekarang dimanfaatkan dan sangat berguna sekali ya, terutama dalam pengobatan. Nah, oke. Jadi lihat nih, nanti akan ada eh, beberapa produk ya, produk yang digunakan sebagai obat yang dimanfaatkan penggunaannya ini ya, dan diperoleh dia asalnya sumbernya dengan memanfaatkan teknik DNA rekombinan. Nah, nanti juga kita bisa diskusi nih karena sebagian dari Ananda posisinya sekarang ya ada di ini eh, bagian ini ya, bagian pembuatan atau apa nanti analisa itu segala macam kita lihat ininya kita bisa diskusi bersama-sama. Oke, di sini yang Ibu highlight adalah pengobatannya apa saja ya yang masuk dalam eh, bidang farmasi ya, yang ini yang berfungsi sebagai terapi pada manusia. Jadi ada beberapa hormon ya, bisa dia protein, bisa obat-obatan dan vaksin. Jadi teknik ini kita manfaatkan untuk produksi eh, obat-obatan ini. Nah, seperti yang lalu ya, nah ini prinsipnya kan secara umum sudah Ananda dapatkan ya, bisa pula tambah sumber bacaannya dari video-video yang lain atau membaca dari jurnal ya. Nah, ini prinsip dari DNA rekombinan yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, nanti hasilnya bisa berupa apa yang bisa kita panen ya, bisa protein ya, proteinnya bisa juga gennya ya, gennya yang bisa juga kita manfaatkan ya. Jadi ini yang sudah ditumbuhkan ya, yang sudah diperbanyak dia di dalam hostnya ya, tadi dalam kalau di sini contohnya bakteri ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan, bisa proteinnya, bisa gennya. Nah, ini yang kita gunakan untuk pengobatan ya. Nah, misalnya di sini kalau di gambar ini kalau untuk protein ya bisa growth factor, kemudian untuk penyakit yang berhubungan dengan darah atau yang kaitan dengan jantung, kita lihat nanti apa dia contoh obat yang bisa yang memang diambil prinsipnya dari sini. Ya, prinsipnya dari sini. Nah, ini kalau gen bisa dimanfaatkan nih selain dari untuk pengobatan ya. Ini untuk agriculture misalnya dia untuk dimasukkan ke dalam tanaman atau digunakan untuk membunuh racun ya, senyawa beracun. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan selain bidang pengobatan. Nah, itu kita fokus pada yang bidang pengobatan. Oke, eh ini yang Ibu highlight ya, highlight untuk bidang farmasi ya, di bidang pengobatan apa saja produk-produknya ya. Yang pertama itu insulin. Nah, insulin ini sangat ini ya, sudah sangat banyak digunakan. Nah, Ananda ada ya yang sekarang berada di
tempat produksi insulin atau apanya tepatnya ini? Siapa? Siapa? Boleh ini? Sini Bu, Yufa Bu. Yufa. Di mananya Yufa ini? Di bagian produksi atau di bagian mana? Kualitas. Yufa di fermentasinya Bu. Di fermentasinya. Tentu dia walaupun kita berada di fermentasinya, tapi dia komplit ya sebenarnya ya. Nanti bisa juga kita kita diskusikan dengan siapa lagi Yufa sendiri di sana? Kalau Ada untuk berapa orang? biomedis, Yufa sendiri Bu, yang di Oh, topik insulin ini Bu. Tapi kita ada timnya Bu, insulin ini Bu. Dari oke. tahapan apa tuh purifikasi, fermentasi, formulasi gitu Bu, ada timnya. Ada, oke. Yufa di mana nih? Di PKPA, apa Green ya? Serpong Bu. Brin Sarpong. Brin Iya Bu. Sarpong. Oke, nanti kita bisa ini dengan diskusi ya. Sesudah ini kita minta Yufa untuk sedikit memberikan gambaran. Nah, kalau Ibu kan hanya teori ininya ya, tapi real di lapangan seperti apa? Kita cocokkan ilmu secara teoritis ini dengan apa yang ada di lapangan. Nah, nanti kita diskusi habis ini ya. Oke, selain insulin, kita hemofili 8 dan 9 ini juga berdasarkan ini ya eh, bioteknologi ini. Kemudian untuk stroke ya, tisu plasminogen aktivator atau TPA ini. Ya, kemudian hormon pertumbuhan. Nah, tadi ya untuk growth factor, somatotropin ya contohnya. Kemudian eritropoietin. Nah, eritropoietin ini untuk pasien-pasien anemia ya. Kemudian interferon. Interferon ini hubungannya dengan eh, imunitas ya. Nah, oke. Jadi nih yang akan kita coba lihat obat-obat ini ya dengan teknik rekominan ini dia dihasilkan. Oke, yang pertama insulin ya. Insulin kita tahu dia ini sebagai hormon ya, hormon yang memfasilitasi perubahan glukosa menjadi glikogen. Ya, ini erat hubungannya dengan pasien penderita ya diabetes mellitus ya, diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah, sekarang insulin ini ya karena dia ada masalah si pasien ini ya dengan eh, dengan hormonnya ini ya, dia harus diinjeksikan dari luar ya, dibantu. Jadi ini dia insulin ini karena jumlahnya tidak memadai, ya tidak dihasilkan dia atau dia dihasilkan tapi tidak cukup ya, dibantulah dari luar. Jadi memang ini insulin yang diinjeksikan. Nah, ini salah satunya humulin ya, dia bentuk injeksi. Humulin ini tekniknya ya, teknik dari DNA rekombinan ya. Nah, ini apa yang kita ambil ya? Ingat kemarin kita udah belajar ada gennya ya, kemudian ada vektornya plasmid misalnya ya. Kemudian dia dikombinasikan, dia diinsertkan gen tadi, kemudian ditumbuhkan udah ada masuk dia rekombinannya masukkan ke dalam atau ditumbuhkan lagi ke eh, bakteri atau hostnya ya. Oke. eh jadi nih insulin ini diambilnya kan dia dihasilkan dari pankreas ya pada pulau-pulau Langerhans ini pada pankreas. Hormon insulin ini diekstraksi dari pankreas babi dan sapi jika digunakan mesin dalam waktu panjang tentu ini akan menyebabkan antibodi. Jadi ini yang biasa ya, yang biasa kalau kita tidak manfaatkan ya. Jadi kalau ibaratnya kalau kita tidak manfaatkan teknik DNA rekombinan, misalnya kita isolasi langsung dia dari hewan ya, isolasi langsung dia dari hewan baru kita injeksikan ke manusia.
Nah, ini yang ditakutkan ya, bisa dia menyebabkan timbulnya alergi pada manusia karena ini udah apa ya, berbeda dia. Ini. Kemudian satu lagi apa ya, kalau di kita umat muslim tentu sangat mementingkan kehalalannya, ya kan? Kalau dari babi tentu ndak bisa pula bagi non muslim nih yang menggunakannya. Kemudian dari sapi, tentu kalau ini berapa pula yang banyak yang di sapi yang kita perlukan ya untuk mencukupi kebutuhan insulin untuk penderita diabetes. Nah, jadi makanya diproduksilah dia dengan metode eh, rekombinan ini, DNA rekombinan ya, teknologi gen ini. Di sejak sejak sudah berkembang ini ya, kita enggak ini lagi ya, kita enggak kewalahan lagi untuk menyediakan insulin untuk penderita diabetes. Ya, nah, dia dengan memanfaatkan bakteri. Ya. Oke, ini dia. Lalu apa sih yang diambil, yang dimasukkan ke sini nih berupa apa? Ya, ini. Jadi yang insulin yang ada di dalam itu yang diisolasi dari bakteri tadi, ya isolasi dari bakteri. Ya, di mana awalnya nih? Ya, jadi langkah pertamanya itu adalah tentu yang kita ambil eh, selnya ya, sel dari pankreas tadi yang penghasil insulin. Ini kita isolasi nih eh, gennya ya, gen yang targetnya insulin tadi. Ini yang kita ambil, ini yang kita masukkan ke dalam plasmid. Nah, plasmid ini ya ditumbuhkan ke dalam bakteri ya. Jadi kalau di bakteri kan dia mudah ya kita mengkondisikan dia untuk tumbuh dan memperbanyak diri itu lebih mudah daripada sapi kan kita ternakkan dia lebih susah dia. Nah, tapi ini bakteri. Berarti hasilnya akan diproduksi insulin, insulin ini yang kita ambil ya, diambil. Nah, oke. Gitu kalau secara teoritisnya ya atau gambaran teorinya. Oke. Ini dia beberapa produk dari insulin yang sudah ada ya, sudah ini beredar dia ya dan dipakai. Jadi ini memang digunakan ya di beberapa ini mikroba ya. Nah, ini yang diproduksi di E. coli ya. Nah, beberapa nih Saccharomyces juga ada ini ya. Dia di DNA rekombinan ini tekniknya ya. Oke, kemudian contoh yang kedua ini untuk pengobatan hemofili. Jadi hemofili itu kan cirinya darahnya sukar membeku ya, sukar membeku. Jadi kalau kita tidak tersedia ini ya, tidak ada diapakan, nah, nanti ini bleeding saja ya, bleeding. Nah, ini jadi ada hemofilia eh, untuk faktor 8 dan hemofili B faktor 9 ya sehingga menyebabkan dia sukar membeku. Nah, nanti dengan adanya faktor 8 dan 9 ini ya tersedia dengan teknik ini bisa membantu ya. Oke, ini dia kalau prinsip apa patofisiologinya ya. Patofisiologi penyakit hemofili A dan B ya. Ini juga sudah belajar nih berasa dengan pada Ananda ya patofisiologinya. Nah, ini gejala-gejalanya ya, bleeding ya. Nah, ini bisa Anda baca saja. Apa produk-produk yang sudah beredar di pasaran ya? Sudah ada nih ya faktor 8 atau faktor 9 ya udah ada nih di masing-masing untuk tipe dari penyakit hemofili ini ya. Nah, ini. Oke. Kemudian yang ketiga ini TPA ya. Ini untuk penderita stroke tadi ya. Nah, jadi tisu plasminogen aktivator nih proteinnya ya. Ini adalah enzim protease yang membantu pemecahan bekuan darah.
pada stroke ya. Nah, jadi ini harus diberikan nih kepada penderita stroke. Nah, dia nanti akan mengkatalisis perubahan plasminogen menjadi plasmin. Jadi dia bekuan darah ya yang menyumbat pada stroke eh, yang tersumbat ya ininya karena ada emboli. Nah, ini bisa digunakan TPA ya. Nah, ini dia eh, apa namanya mekanismenya ya trombin tadi terbentuknya trombin. Nah, jadi dengan adanya TPA ini ya, nah ini nama-nama brandnya ya, aktivase, ekokinase, retevase, rapilisin ini, nah ini membantu memecahkan pembekuan darah tanpa mengurangi kemampuan pembekuan darah di tempat lain. Nah, ini dia, nih apanya? Nah, jadi ini yang penyakit stroke ya. Stroke iskemik ini ya, karena yang dia ada penyumbatan nih tanpa nampak kan aliran darah tidak jalan. Nah, tapi ketika dia dikasih TPA ini ya, TPA ini nanti dia akan hancur sehingga bisa lewat lagi ininya. Oke, nah, ini ah, tekniknya, nah, ini ada diapakan ya. Jadi gen TPA ini diklon ke dalam plasmid ya, diklon dia ke dalam plasmid dan ditransformasikan ke dalam sel mamalia ya. Jadi dia ininya di sel mamalia nih, di ininya hostnya ya. Sel penghasil TPA ini dipindahkan ke fermentor untuk diperbanyak ya. Nah, ini yang teman-teman ini tadi di fermentasinya ya. Ini yang di scale up dia ya, di scale up dia sehingga sel tadi berkembang ya, berkembang banyak. Nah, nanti diisolasi dan dimurnikan ya. Nah, baru itu yang dimasukkan ke dalam produk injeksi tadi. Ya, kemudian selanjutnya adalah interferon. Ya, interferon ini eh, zat kimia alami yang dikeluarkan oleh tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Ya, nah ini, jadi dia apa namanya untuk digunakan pengobatan pada influenza atau hepatitis. Ya, nah ini salah satu em, apa namanya produk ya yang dimanfaatkan. Oke, ini interferon ini juga ada beberapa jenisnya ya alfa, interferon beta dan interferon gamma. Ini dihasilkan oleh apa? Ya, leukosit ini kalau interferon ini ya. Nah, oke, kemudian kalau yang beta oleh fibroblast, kemudian kalau interferon gamma dihasilkan oleh limfosit. Nah, oke. Nah, kalau interferon ini gimana pula dia spesifiknya ya? Kalau tadi ada yang di sel mamalia, ya. Kalau interferon ini gimana? Ya, prinsip secara umumnya dia sama. Ya, oke. Kalau ini ya interferon ini diisolasi misalnya dari fibroblastikus, ya, di fibroblastikus nih, ya, fibroblastikus eh, atau bisa juga dari leukosit manusia, ya, bisa dari sel sel leukosit. Kemudian dikloning ke dalam plasmid ya, ambil pakai plasmid, kemudian dia diinsertkan, digabungkan ya ke dalam plasmid dan dia dipindahkan ke dalam bakteri dan bakteri ini yang nanti akan berkembang biak ya menggunakan fermentor ya untuk memperbanyaknya ya. Kemudian sama dia juga akan diisolasi dan dia dimurnikan sehingga nanti yang jadi produknya. Di prinsipnya sama ya, prinsipnya sama saja untuk bahan-bahan atau obat-obat yang kita sampaikan ini.
Oke, kemudian eritropoietin. Nah, eritropoietin ini untuk yang anemia ya. Tadi eritropoietin ini hormon yang merangsang pembuatan sel darah merah. Nah, ini dia kalau normalnya dia produksi dalam ginjal ya. Oke. Nah, ini jenis produknya ya, produk eritropoietin. Nah, kalau eritropoietin ini ya, diklon ke dalam plasmid dan ditransformasikan ke dalam sel ovarium hamster. Ya, jadi diambil sel ovarium hamster. Kemudian nanti dimasukkan lagi ya, di apa? Diperbanyak dia ya di skala besar, kemudian baru diisolasi dan dimurnikan. Jadi nampak ya, kelihatan dia sama-sama saja. Mungkin hostnya yang akan apa tempat tumbuhnya ada yang bakteri, ada yang sel ovarium ini ya, kalau erythropoietin ini ovarium, ya, kemudian ada sel mamalia ya. Nah, ini yang kemudian diperbanyak. Nah, perbanyak dia. Jadi bisa nih tergantung fermentornya aja nih. Fermentasinya bagaimana, banyak atau sedikitnya sebanding dengan hasil yang diperoleh nanti. Oke, kemudian hormon eh, pertumbuhan ya, growth factor, somatotropin ya. Nah, ini eh, hidupkan dia di dalam bakteri E. coli. Nah, ini isomatotropin. Oke, eh, selain protein-protein tadi ya, protein interferon, ya faktor 8 dan 9, insulin ya, hormon-hormon tadi. Ada lagi nih untuk eh, antibodi monoklonal ya, antibodi monoklonal juga eh, klon ya, monoklon. Nah, dia sama nih prinsipnya untuk membuat diklonkan ya, diklonkan dia. Nah, antibodi monoklonal ini bisa digunakan untuk beberapa penyakit ya. Nah, ini untuk kanker nih, kanker sudah banyak sekali nih. Nanda pernah dengar yang Trastuzumab ya, yang Zumab itu belakangnya, nah itu merupakan antibodi monoklonal ya. Ini ada beberapa lagi. Kemudian vaksin. Nah, vaksin ini sebenarnya apa ini? Ya, yang di vaksin ada juga ya, yang BKM di magangnya yang sehubungan dengan vaksin ada juga ya. Oke, kita lihat nih. Jadi kita mendelesi gen penyebab virulensi ini sehingga dia menjadi tidak infeksius lagi, ya. Sebenarnya kan dia memang eh, kalau misalnya virus ya, nah kan virus itu yang digunakan, tapi dia di gen penyebab virulensinya kita ini kan, kita hilangkan dia. Nah, sehingga dia sifatnya tidak infeksius dia lagi ya, tidak akan apa namanya merangsang efek ya atau gejala-gejala seperti diserang virus biasa. Nah, tapi dia terpapar dan dikenali ini sebagai benda benda asing. Ini gen yang menyandi determinan antigenik utama organisme patogen diklon pada faktor ekspresi dan produknya dipanen dan dimurnikan. Ya, jadi yang diambil itu yang targetnya itu yang mana? Ya, yang menyandi antigenik utamanya ya, determinan antigenik utamanya organisme patogen. Ya, ini yang diklonkan ya. Nanti produk ini yang jadi vaksin. Oke, kemudian ada lagi asam nukleat terapeutik ya. Asam nukleat terapeutik. Jadi ini adalah salah satu yang kita kenal dengan ini terapi 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 gen ya. Terapi gen. Jadi ini pengobatan penyakit genetik karena adanya mutasi pada suatu gen ya, ini gen ini. Di ada mutasi ya pada gen ini yang kita coba terapi ya, kita perbaiki.
Kemudian ada juga ya asam nukleotide ini untuk pengendalian ekspresi suatu gen yang hubungannya dengan kanker ya, atau kita kenal dengan teknologi antisen. Jadi yang apa hubungannya dengan tumor ya. Nih. Terapi gen yang pertama itu, nah ini contohnya gen penyandi reseptor sitokin untuk interleukin 2 sehingga penderita tidak mempunyai kekebalan terhadap infeksi. Ya, ini diperbaiki dia, ya. Oke, kemudian teknologi antisen memodulasi proses translasi suatu mRNA target untuk menjadi protein. Ya, small interference RNA menempel pada mRNA sehingga terjadi mekanisme gen silencing. Ya, jadi tidak berekspresi dia lagi. Ya, oke. Oke. Nah, nih kita lihat lagi yang terapi gen tadi. Jadi prinsip dari terapi gen ini ya menggabungkan gen normal dengan vektor DNA sebagai wadah ya. Kemudian diinsersikan ke dalam kromosom yang memiliki gen abnormal. Nah, jadi ini prinsipnya. Tapi prinsipnya tetap sama ya. Rekayasa genetika. Ya, kita gabungkan gen normal. Jadi ini yang terapinya tadi ya. Gen normalnya kemudian digabungkan ya dengan vektor DNA, kemudian dimasukkan ke dalam kromosom yang tadi yang mutasi tadi. Nah, kita masukkan gen normal ke eh, kromosom yang mengalami mutasi atau kelainan tadi, ya, sehingga dia nanti akan berproses ya. Nah, ini contohnya. Eh, nih kita mulai dari sini ya. Nah, nih, oh ini nanti baru dimasukkan ini dia yang sudah digabungkan dia ya gen dengan plasmid tadi ya, kemudian sudah diambil ininya ya, diisolasi ya, kemudian dia ditumbuhkan dan baru dimasukkan ke dalam ini ya organ. Nanti ini bisa juga lagi nih diambil lagi dan dimasukkan ke sini. Jadi bisa dipakai lagi ya. Oke. Nah, ini proses transfer gen ini ya, secara in vivo memasukkan DNA secara langsung ya, yang tadi ya. Ini. Nah, ini in vivonya memasukkan DNA secara langsung menggunakan jarum suntik ke dalam jaringan spesifik. Nah, ini misalnya gen distrophin disuntikkan langsung ke dalam sel otot atau melalui infus masuk ke pembuluh darah. Kemudian bisa juga memasukkan secara injeksi DNA ya, yang sudah dilapisi lipid sehingga dapat berikatan dengan sel atau diendositosis oleh sel. Nah, jadi bisa diinjeksikan langsung dia lewat IV ya, injeksi. Kemudian bisa juga nih di langsung ke jaringan targetnya. Nah, jaringan spesifiknya. Kemudian memasukkan secara injeksi DNA yang telah dikonjugasikan dengan karil ke dalam DNA sel target. Juga bisa divariasikan dia ya dengan mengkonjugasikannya dengan pembawa ya. Misalnya antibodi dikonjugasi dengan eh, asialoglikoprotein ya. Kemudian masukkan ke dalam DNA target. Kemudian bisa juga dengan memasukkan partikel bombardir ya. DNA yang dilapisi dengan komponen metal kemudian ditembakkan ke dalam sel. Nah, itu yang transfer gen itu yang langsung ke manusia ya. Oke, oke ini cukup. Oke, mungkin ini ya beberapa aplikasi pemanfaatan ya teknologi
DNA rekombinan aja di sini ya, ininya. Ini yang DNA rekombinan ini yang bisa digunakan sebagai terapi ya, terapi ya atau pengobatan. Bisa dari eh, melalui nanti produknya berupa protein atau memang langsung masukkan ke manusia langsung, ke tubuh langsung ya. Nah, atau yang dikenal dengan terapi gen ini. Kalau tadi kan udah bentuk produk dia ya, dari ini nih dibiarkan dia dulu menjadi protein, protein ini yang kita isolasi. Ya, ini yang akan memberikan efek. Tapi bisa juga nih langsung ke gen di manusia, diklonkan dia ke gen manusia juga bisa. Ya, itu yang dikenal dengan eh, terapi gen ya. Di samping produk-produk ya, produk obat bisa juga dia dengan terapi langsung ke ini ke tubuh manusia secara in vivo. Oke, ya. Itu contohnya. Kalau untuk topiknya udah siap ya, ya udah selesai ya untuk yang eh, topik kita yang kedua ini. Dah. Di sana sampai sini ada yang ini dulu, yang ragu. Nah, kalau tidak kita coba dulu minta Yufa ya. Yufa sudah ada di BRIN ya. Eh, yang ini riset yang Yufa kerjakan. Iya, Bu. Riset terkait dengan nantinya mau apa namanya optimasi ya insulinnya, optimasi insulin atau apa yang Yufa kerjakan? IVA fermentasinya, Bu. Ya, yang di em, apa namanya fermentasi ini ada diberi perlakuan-perlakuan atau apa yang dioptimasi? Fermentasinya yang memang dioptimasi. Iya, Bu, ada beberapa perlakuan, Bu. Nanti di perbedaannya itu di jenis agarnya gitu, Bu. Hmm. Oke, nanti yang diambil yang paling bagus itu yang bagaimana? Yang paling banyak ini ya, Bu, produksi Produksi insulinnya, insulin. Iya, Bu. insulinnya. Oke. Em, Kalau yang Yuva berarti hanya di fermentasinya saja ya. Yang apanya sebelumnya proses-prosesnya nak ada Yuva lihat. Nak ada tahu atau Hmm, riset apa yang telah dilakukan. Nah, kalau fermentasi ini kan untuk ininya aja ya, memperbanyaknya saja ya. iya, Bu. Ya, memperbanyaknya saja. Dia di dalam apa di apa kan apa itu bakteri? Bakteri. Enggak, Bu. Pakai ragi, Bu. Nah, pikir apa Oh, sore? pakai apa jamur dia. Iya, Bu. Yang sudah dini kan? Atau dari apa? Memang di hasil dari DNA rekombinan atau memang isolasi langsung? Hmm, jadi gini, Bu. IVA sebenarnya belum praktikum, Bu. Tapi secara teori kita udah Senin ini mulai praktiknya, Bu. Untuk Oh, tahapannya, Bu, kita hmm, tuh pertamanya kan tuh kita pilih gennya kan, Bu, gen insulinnya. Nah, hmm, insulin yang kita gunakan ini bukan insulin manusia, Bu, tapi hmm, insulin analog namanya, Bu. hmm. Insulin glargin gitu. Jadi yang udah dimodifikasi dan hasilnya itu dianggap lebih baik gitu, Bu. Saat Oke, diinjeksikan itu dalam sudah tubuh. Nah, sudah itu. melewati beberapa penelitian pula ya. Itu. Ya, Jadi makanya udah untuk dapat tahapan yang pertama. hmm. Tahapan pertama itu kita order ininya, Bu, order insulin glargin itu, Bu. Jadi yang tahapan DNA rekombinan tadi, Bu, yang menggabungkan plasmid dengan gen target kita tadi itu udah dilakukan sama perusahaan terkait gitu, Bu. Oh, udah beli yang ininya aja ya. Udah beli Iya, Bu, beli jadinya, udah Bu. jadinya saja ya. Nah, artinya Iya, Bu. enggak di apa di bagian dari riset yang dilakukan di sana ya, mulai dari rekomendasinya ini enggak terlihat, Hmm, tapi sudah produk jadi itu yang dibeli. iya, Bu. Ini itu yang dibeli. Oke, dia eh, eh, itu Udah nanti dilihat ini ada Yufa nanti melihat itu tahapannya, Bu. yang dibeli itu. Tahapannya itu, Bu, eh lihat lihat belum kayaknya, Bu, nggak tahu ke Belum depannya ada gimana. ya. Tapi Iva udah dikasih bukunya, Bu, gimana tahapannya secara teori udah
Tahu lah Ya. Bu gitu. Tapi belum terjun ini ya, belum lihat langsung ya. Iya Bu. Oke, oke, boleh kan udah belajar nih, enggak apa-apa, di-share saja. Jadi udah produk jadi ya. Nah, kemudian apa lagi? Habis itu kan udah dapat gen target sama plasmid itu Bu, kita Hmm, injeksikan ke ini, ke Pichia pastorisnya Bu, bukan E. coli. Nah, oke. kenapa kita pilih ragi ini Bu? Karena Hmm, itu lebih menyesuaikan sama manusia. Karena insulin ini kan dulu dari sejarahnya kan dari babi sama sapi, Papi ya. ya sapi ya Ah, Bu. Nah hmm. itu tuh cenderung ada penolakan begitu Bu. Ya, antibody itu ya Jadi, seperti Bu sampaikan tadi mm, ya. Ada alergi makanya, dia. Makanya kita berusaha untuk mencari ini baru ya sumber atau apa mm, dikembangkanlah teknologi yang mana itu bisa dikurangi ya karena efek tadi alergi ya. Oke. Hmm. terus jadi kita pilih yang eh, Glargin gitu Bu. Glargin ini kelebihannya Bu saat diinjeksikan di tubuh, dia kan insulin analog ini banyak juga jenisnya Bu. Salah satunya Glargin. Kalau Glargin ini diinjeksikan ke tubuh itu bisa berefek 24 jam Eh, secara cukup Oke, sekian. Yufa ada ini nak Yufa ada melihat nih yang produk tadi Gladin namanya, Gladin. Glargin, ya insulin Glargin. Itu dia dari apa? Diambilnya isolasi gennya dari apa? Hmm. Kemudian plasmidnya dari apa pula? Gimana dia cara mengklonnya? Ada nak dilihat juga? Kalau nggak salah secara teori Bu, Glargin ini kan dari insulin Dia ambilannya manusianya Bu. Cuman insulin. dimodifikasi, diperpanjang rantai asam aminonya itu Bu, ada Berarti penambahan dia rantai ndak asam ini amino. ya, ndak diisolasi, ndak pluk itu yang digunakan ya, tapi di modif pula dulu. Iya, Gen dimodif, ada modif modifnya dulu. nanti. Oke, Nah, oke. nanti itu ada semacam penandanya kalau nggak salah zeosin namanya. Ada Hmm. penanda gitu. Jadi saat kita fermentasi tadi nanti Bu itu kelihatan di agarnya itu Bu kalau Hmm. ini menghasilkan insulin apa tidak gitu. Jadi sudah di ini kan dia ya, walaupun nanti kan sebenarnya bisa dicek itu, dianalisis dia ya. Iya Bu. Tapi dengan melihat di agar saja sudah ada dia, sudah Bisa kelihatan ya. kelihatan gitu. Sudah kelihatan dia ada atau enggak apa dia Hmm. ininya pengamatannya kalau memang eh, ada nih insulinnya nanti Penguatannya dari warna ya kalau nggak salah. warna warnanya Ya, saja. berbentuk dari Oke, situ. ya artinya itu kan masih tahap untuk riset ya. Nah, Iya kalau Bu. digunakan di produk tentu nggak mungkin dia yang kasih penanda itu kan. Nah, ya. Iya Bu, belum. Nah, Nanti habis fermentasi baru dipurifkan ya, Bu. artinya di sini di BRIN ini kan tujuannya penelitian, jadi mau mencari Iya. yang produk dari insulin itu yang optimal. Maka ada beberapa variasi-variasi yang dilakukan, mulai nih dari targetnya apa gen targetnya ya, gen insulinnya itu pun udah dipilih pula dan dia dipilih itu sudah melalui rangkaian penelitian yang ini juga ya, penelitian yang panjang juga mungkin sampai diputuskan menggunakan itu. Kemudian apalagi tahapannya? Ya tahapannya untuk memperbanyaknya lagi tadi divariasikan juga ada beberapa variasi mungkin ya di Iya fermentor Bu. fermentoritis ini dalam rangka itu mana kondisi yang bagus yang bisa Mm-mm. diterapkan nanti ketika sudah di scale up besar-besaran ya, ketika sudah mau diusahakan menjadi produk ya. Nah, kalau Brin kan tugasnya itu ya, penelitian ya. Penelitian dia Iya tidak Bu. akan memproduksi, nggak akan memproduksi, tapi dia sekarang ini tahap ya pengembangan mana nanti ujung-ujungnya juga akan harusnya jadi produk ya. Iya Sekarang Bu. dicobakan di kondisi-kondisi mana sekarang yang Yuval ini di eh, apanya perbanyakannya ya, perbanyakan si hostnya tadi ya, sehingga dapat menghasilkan insulin yang banyak. Itu kira-kira ada yang ya, masuk ya sesuai dengan apa teori yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, tentu Iya. kalau untuk melihat secara apa namanya
ini detail, ya mungkin belum Yuval lihat lagi, tapi perlu nanti lihat juga gimana dia cara memasukkan yang si apanya tadi gennya tadi ya, yang sudah ada Genetik ya. ya ke jamurnya tadi kan. Hmm. Nah, gimana dia cara transformasikannya ya? Iya. Kemarin walaupun sebenarnya sudah kita bahas juga kan sedikit, tapi ini realitanya memang real. Nanti dilihat nih, boleh boleh kira-kira bisa dilihat nanti itu. Boleh Bu, tapi Iva belum Oh belum ya, mulai. oke. Ya. Manfaatkan ya. Hmm. Mana yang kita belajar nih? Teori kita nih mana dia? Hmm. Oh, tahapan mana oh ini yang dilakukan tahapan dia transformasi. Karena kan secara keseluruhan dia memang rangkaiannya seperti itu ya. Kayaknya seperti itu. Ada cloningnya ya, rekombinannya itu kalau di sini mungkin nggak ketemu nih bikin rekombinannya nggak ada, tapi proses transformasinya dia ya dari rekombinan ke apa ya tadi ya ke ragi tadi bakteri atau jamur tadi itu kelihatan bisa kita amati ya kan memang ada proses transformasinya dan transformasi ini juga sangat proses yang sangat penting. Ya, kalau ndak pas dia menginsersikannya, tentu dia tidak akan bisa memperbanyak diri. Ya, kalau ada masalah ini pun perlu optimasi sehingga dia em, sasarannya pas dan masuk dia ke dalam si jamur sehingga memang bisa dia memperbanyak diri. Ini nanti bisa dilihat itu proses transformasinya, kemudian fermentasi kondisi-kondisi pendukung untuk yang si insulin tadi. Ya, oke. Izin Ya, Iva izin tanya juga Bu. iya Iva silakan. pernah baca artikel untuk Ah, DNA rekombinan nih Bu. Sebelumnya hmm, untuk insulin ini ternyata ada tahapan yang lain yang selain langsung diinjeksikan pada satu host gitu Bu. Jadi hmm, kita gunakan misalnya 2 E. coli. Nah itu untuk insulinnya itu terpisah untuk rantai A di E. coli yang satu, rantai B di E. coli yang dua. Nah itu hmm, nanti baru digabung pakai gen CNBR kalau nggak salah. Nah hmm, gitu Bu. Nah itu yang lebih baik yang mana kira-kira? oke. Jadi kalau misalnya ya, dia kan kalau lebih spesifik dia, ya lebih spesifik artinya gennya lebih spesifik, tentu mungkin itu akan lebih baik ya. Spesifik dia, yang dihasilkannya juga akan lebih spesifik ya. Ah, kalau dia nanti di dia ada apa? Yang tipenya tadi A ya, tipenya B, tentu gennya juga akan berbeda kan? Gen yang yang gen yang menjadi targetnya tentu akan berbeda kan? Berbeda dia yang dimasukkan ke dalam host yang tadi juga akan berbeda. Nanti itu yang dikombinasikannya lagi, kemudian baru digabungkannya lagi, baru diulang kan prosesnya diulang tidak? Atau ketika diisolasi dia digabungkan? Ketika diisolasi atau dia diulang lagi prosesnya? Diisolasi Eh, dulu. iya isolasi dulu. Oh diisolasi dulu ya. Tidak diulang lagi kan, dimasukkan lagi, kemudian gennya yang dimodifikasi, kemudian dipindahkan lagi ke klon, di apa ke plasmid lagi kan tidak seperti itu ya. Tapi hasil isolasinya ya. Nah, jadi tipe berartinya gen yang di dua bakteri misalnya dua bakteri satu bakteri apa bakterinya sama tapi gennya aja yang berbeda. Ya. Gennya berbeda dia pakan sehingga nanti tentu proteinnya juga akan berbeda ini. Ini yang akan digunakan dia ramu ya. Tentu ini akan melibatkan penelitian ya, riset lanjutan juga bagaimana eh, keefektifan dari si insulin tadi ya. Tentu kalau kita gunakan pengobatan dengan banyak target teorinya tentu akan lebih maksimal ya ya. Kalau satu jenis ya artinya satu mekanisme. Kalau dia ada dua jenis, kita tentu targetnya lebih dua targetnya nih, tentu efektivitasnya juga lebih baik. Nah, ya, tapi balik lagi, kalau sekarang Ibu rasa masih satu ya, masih satu. Tentu yang kalau udah dicobakan dua tentu lebih
harus di apa namanya penelitian-penelitian lanjutan ya. Tentu harus dinikah lagi pembuktiannya ya, pembuktiannya harus di ini kan jelas, mungkin baru beralih ke sana. Tapi berasa sekarang ini masih masih sekali itu ya. Kita lihat dari secara umum yang insulin itu kan memang sekali saja, satu jenis saja ya, satu hasil isolat insulin saja ya. Tapi kalau memang ada dua, ada ibu rasa itu lebih baik karena jenisnya juga berbeda, tentu targetnya juga kan tidak sama ya, tidak sama dia. Tapi penelitian lanjutan tentu harus dia apa yang dihasilkan tentu yang di apa namanya dicobakan ya, ini harus dilihat keefektifannya ya. Oke, begitu Yufa. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, yang lain? Ada yang tempat vaksin enggak? Produksi vaksin? Ada? Tempat MBKM-nya, tempat magangnya vaksin yang memproduksi vaksin? Ada? Enggak ada? Enggak ada? Oke, boleh juga kita share ini ya, vaksin. Vaksin juga termasuk salah satu atau antibodi monoklonal. Enak yang memproduksi antibodi, tapi memang dari proses dari awal bisa kita amati. Nah, oke, ada lagi bertanya? Oke, ada juga. eh Selesai yang ini dua bab ya, dua materi sama Ibu. Untuk materi yang ketiga dan keempat ya, materi di tiga dan keempat nih, Ibu minta Ananda nih yang mengeksplor lebih lanjut ya, kalau bisa memang terkait dengan eh, apa yang dilakukan di tempat magangnya ya, tempat magangnya. Kalau memang terlibat ya, tentu kita enggak bisa terlepas dari eh, biotek ini ya, molekular bioteknologi. Nah, Ibu sudah coba membuatnya. Oke, sebentar. Nah, ini tugas ini untuk dua topik kita yang lainnya ya. Bukan ini ya. Ini sebentar. Ini sudah. Nah, ini ya. Teknik, ini kan topik kita yang kedua, yang ketiga dan keempat ya. Yang ketiga ini teknik analisis genomik dan proteomik fungsional. Ini nih lebih menekankan pada analisisnya. Ya, analisisnya sekiranya sudah dihasilkan dia tentu untuk ini eh, apa kualitasnya apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, pasti dilakukan analisis. Di sini mungkin akan ada beberapa teknik ya atau jenis analisisnya, baik itu secara genomik ataupun proteomik ya. Ini dia analisisnya. Kemudian yang keempat topik kita ini adalah kajian in silico dalam rekayasa genetika. Tanpa dipungkiri sekarang ini eh, kajian in silico ini mempunyai peranan yang penting. Kenapa? Kajian in silico ini ya, dia adalah kajian ini ya, bioinformatik ya, bioinformatik atau secara komputerisasi ya. Jadi kita enggak langsung mencobakan eh, dengan di lab ya, tidak lab basah ya, tidak kita cobakan secara eksperimental di lab ya, tetapi bisa kita manfaatkan program-program ya, atau kita bisa manfaatkan algoritma-algoritma tertentu untuk memprediksi. Jadi sifatnya adalah memprediksi dia
apa yang dihasilkan itu bisa kita prediksi dengan memanfaatkan teknik informatika. Ya, nah ini yang maksudnya in silico ini. In silico ini juga ada berperan, ada digunakan dalam rekayasa genetika. Nah, apalagi sekarang itu update-nya lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi nih pengujian atau kajian in silico dalam rekayasa genetika. Jadi in silico ini bersifatnya prediksi, bisa dilakukan dengan menggunakan program ya komputer algoritma tertentu untuk memprediksi dia apakah ini bisa atau berefektif atau tidak ya bisa dilakukan itu sebelum ya kita mencobakannya atau memvalidasinya dengan secara eksperimental. Ya, sebelum dicobakan secara eksperimental, kita sudah bisa memprediksinya. Itu yang secara in silico. Ini yang Ibu minta kepada Ananda, ya Ibu sudah bagi mana yang dapat jadi mencari nih jurnal ya update terbaru, bagaimana teknik analisis dan bagaimana kajian in silico. Nah, ini untuk analisis genomik ini ya, jadi ada genomik, ada protein, ini beberapa. Nanda bisa cari nih, ya bisa mencari em, analisis ini dipakai di mana, ya pemanfaatannya seperti apa. Ini kalau alat-alatnya Ibu rasa enggak hal yang ini ya, enggak khusus dia, tapi ini bisa digunakan untuk analisis ini nih keadaannya seperti apa atau dalam proses apa. Nah, lebihnya seperti itu ya, proses apa dia. Nah, kemudian yang kita ukur ini teknik atau prinsipnya seperti apa. Kalau teknik dan prinsip sebenarnya sama ya, sama untuk alat ini, tapi pada penelitian atau proses yang Anda amati itu apa yang mau dilihat di sana. Ini yang Ibu inginkan ya. Oke. Kemudian in silico misalnya kita bisa memprediksi nih plasmid ini gimana secara in silico. Nah, gitu. Oke, ini sudah Ibu bagi. Kemudian ya pertemuan ketiga dan keempat, Ibu mau Ananda membuat ya, mempresentasikan. Jadi nanti kita tiga empat ini Ananda yang akan presentasi lagi. Tapi sebelumnya Ananda cari dulu ya. Ananda cari dulu, Ibu sudah bagi ada yang analisis dan ada yang kajian in silico. Ini pembagiannya. Ananda cari cukup satu jurnal saja, kemudian Anda buat resumnya ya. Ini tentu sampai pertemuan minggu depan ya. Jadi enggak banyak-banyak, cuma satu jurnal saja Anda pelajari. Oh ini loh prinsipnya. Oh ini ininya. Nah, ini yang Ibu minta untuk Ananda presentasi. Kalau Ananda memang terlibat dalam bioteknologi tempat magangnya, sesuaikan saja dengan yang Ananda kerjakan itu. Oh, ada enggak di sini analisisnya? Kalau ada, tentu Ananda udah punya jurnalnya kan, sudah punya literaturnya, ya udah pakai saja itu. Tapi kalau membuat Ananda yang tempat magangnya yang memang tidak bersinggungan langsung nih dalam bioteknologi, ya terpaksa memang mencari ya mau tidak mau karena kita nih bagaimanapun kompetensi ini memang harus Ananda dapatkan. Oke, nanti sesudah Ananda cari satu jurnal dan Anda buat resumnya, ya highlightnya, tekankan apa kepada yang Ibu minta ini, analisisnya apa, ya kemudian untuk mengecek apa dia gunanya ini dalam proses apa yang kita lihat. Nanti Ananda buat sedikit resumenya dan itu Ananda uploadkan ya, Ananda kirim kita ini saja lewat Gform, bukan Gform ini ya, ini formnya online. Nanti Anda kirimkan sampai minggu depan. Jadi Ibu kasih waktu seminggu. Jadi Ibu apa? Mungkin
Ya, Ibu rasa ini tidak akan em, memberatkan ya, ya kan? Gimana? Sanggup ini? Tahu-tahu nanti yang lainnya ini banyak pula tugasnya. Kira-kira bisa? Atau terlalu memberatkan? Insya Allah bisa, Bu. Ya, ini enggak banyak-banyak jurnalnya, cuman satu Eh, saja. izin, Bu. Nah, Eh, kayaknya ini kurang satu nama, Bu. kurang satu nama. Iya, soalnya ada angkatan 20 yang ikut kami, Bu. Umi lupa tadi memformat Oh, namanya. oke. Oke. Yang ini saja. Ada lagi satu lagi ya di bawah ini. Masuk ke ini aja, teknik analisis ini saja. Oh, nanti di apa ya, Umi? Kirim ya yang barunya ya. Baik, Ibu. Oke. Enggak apa, ikut yang ini aja, teknik analisis ini. Nah, jadi Bu serahkan mau yang penting dia memang ada di sana analisisnya ya, ada analisisnya dari eh, teknik bioteknologi yang diterapkan di jurnal ya. Nah, nanti upload tugasnya ini sambil eh, ya Ananda kan udah dibikin tuh resumenya. Resumenya ini yang akan kita kalau apa kalau tentu mungkin tidak semuanya bisa tampil ya, tapi ini nanti kita acak siapa yang akan tampil. Tapi semuanya menyiapkan. Anggap semuanya akan menampilkan ya hasil studi literaturnya. Nih, untuk pertemuan ketiga dan keempat. Nanti kelima, Ibu akan adakan kuis ya, kuis kecil saja, sederhana saja, karena apa namanya, Nanda harusnya ini memang over nih sebenarnya. Ya. Udah MBKM, udah magang, tambah pula kuliah Sabtu Minggu ya. Nah, ada istirahatnya nih, udah cukup waktunya. Makanya bertanya dulu nih, ini memberatkan atau bagaimana? Ya. Tapi kalau yang ibu suruh kan tidak banyak-banyak pula kan, cuma satu saja, satu jurnal. Jurnal itu bisa 3 lembar, 5 lembar ya. Nah, menambah ini, menambah kompetensi Ananda di bagian ini, topik ini. Daripada ibu memberikan saja, tapi kita tidak tahu update-nya di lapangan itu seperti apa. Ya, kita melihat keupdateannya itu tentu yang bisa kita lakukan ya. Kalau enggak apa namanya kita hadiri pertemuan-pertemuan ilmiah, ah, tentu yang bisa kita amati lagi kita dengan baca jurnal. Ya, oke. Ada pertanyaan terkait ini? Cukup jelas? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Lutfi. Eh, untuk yang kajian in silico ini yang perlu di highlight tuh yang mananya, Bu? Yang ininya, jadi dia akan menerapkan eh, bioinformatika ya atau software ya. Software atau program di komputer lah ya. Dia memakai algoritma apalah. Yang tujuannya untuk apa? Yang dicobakannya ini kan dia masukkan nih dia cobakan dengan software. Apa yang perlu di sana? Kemudian nanti hasilnya berupa apa? Pengamatannya berupa apa? Software. Kalau program-program ini kan bisa banyak nih ya. Variasi nih tergantung apa-apa. Tapi intinya kita tahu dengan apa yang bisa dilakukan dengan program ini. Misal kita kita sediakan struktur kimianya, kemudian ada proteinnya, kemudian dia jalankan dengan software tersebut, nanti terlihat, oh dia akan terikat loh dengan bahan struktur kimia ini dengan ini dan terlihat. Sehingga apa? Bisa kita lihat apa pengamatannya apa data yang bisa dihasilkan dari sana. Mungkin softwarenya Ibu enggak akan ini enggak akan apa penting ya. Ini maksudnya bukan enggak penting tapi maksud dari software itu untuk apa? Kalau software ini jenisnya banyak nih dan dia punya teknik tersendiri ada eh, apa proses-prosesnya juga akan berbeda-beda ya proses-prosesnya. Tapi apa yang mau kita dapatkan dengan menggunakan software tersebut? Ibu rasa sekarang sudah banyak sekali em,
software-software yang digunakan. Contohnya tadi pada plasmid tadi. Ya, gimana kita bisa memprediksi enggak ininya apa namanya dengan memasukkan ini saja kita bisa memprediksi plasmidnya atau di gen mana nih yang bisa disisipkan. Nah, seperti itu. Ya, belajar melihat jurnal lah dulu ininya. Ya, oke. Izin Bu, Oke. untuk deadline-nya itu hari kapan ya Bu? Seminggu lagi sebelum kita kuliah. Berarti hari Sabtu ya Bu? Nah, Baik Bu. terakhir untuk mengupload ini ya. Nah, pas kuliah nanti Ananda sudah ada nih punya resume-nya masing-masing. Itu yang ditampilkan. Ibu akan acak. Izin Bu, berarti yang dikumpulkan resume-nya aja kan Bu, yang Jurnalnya ya PPT. juga. Oh, Jurnalnya juga. Jurnal dengan resume-nya. Resume-nya boleh PPT, boleh PPT. Nggak apa, PPT aja lah ya. PPT. baik Bu. Nah, oke, Ananda yang lain ada? Absennya udah ada ya Umi ya? Nah, nanti boleh dikirim ke Ibu ya. Udah Bu. Oke. Oke, Ananda yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri saja. Eh, Oke, Ibu mau screenshot dulu sebentar. Boleh dibuka ininya? Oh, kameranya. Ibu stop share ya. Oke, sudah. Untuk dokumentasinya. Oke. Slide berikutnya. Hmm. Oke, sudah ya. Jadi sudah masing-masing sudah punya topik. Silakan boleh dicari, dibaca-baca dulu jurnalnya. Nanti kita ketemu minggu depan lagi. Oke, Ananda, eh, kita cukupkan ya kuliah kita hari ini. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.